Dulu saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam saya terbangun berkali-kali, kepala terasa berat, dan pagi hari tubuh saya lelah seperti belum tidur sama sekali. Saya merasa hidup saya tidak lagi normal. Usia saya sudah 61 tahun, dan saya pikir ini bagian dari penuaan. Tapi ternyata saya salah besar. Saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Sehat 395, sebuah ruang yang saya dedikasikan untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke yang ingin menua dengan sehat, bahagia, dan penuh makna. Di sini, kita semua setara. Kita berkumpul bukan hanya untuk belajar tentang kesehatan, tapi juga untuk saling menguatkan dan membangun komunitas yang peduli pada kesejahteraan lansia di seluruh Indonesia. Saya adalah Dr. Muhammad. Selama lebih dari 30 tahun, saya mengabdi sebagai dokter keluarga dan konsultan geriatri. Dan misi saya sangat sederhana, berbagi, melayani, dan memberi solusi kesehatan secara gratis kepada siapapun yang membutuhkan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. 3 langkah sederhana tanpa obat yang bisa membantu melancarkan aliran darah ke otak dan membuat tidur Anda lebih nyenyak. Dan saya tidak sendiri. Di studio Hidup Sehat 365 kali ini, saya kedatangan tamu yang istimewa. Seorang pria bijak dari Yogyakarta yang pernah berjuang dengan insomnia, tekanan darah yang fluktuatif, dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Kini setelah 3 bulan menjalankan metode alami yang kami sarankan, beliau hadir kembali untuk berbagi kisah nyata yang penuh inspirasi. Mari kita sambut Bapak Rashid Maulana. Terima kasih banyak dokter, saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya harap kisah saya bisa membantu banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti saya dulu. Masalah gangguan tidur dan sirkulasi darah yang tidak lancar adalah 2 hal yang paling sering dikeluhkan oleh orang berusia lanjut. Banyak dari mereka merasa bahwa ini adalah bagian alami dari proses menua. Namun kenyataannya penelitian medis membuktikan sebaliknya. Sebuah studi yang diterbitkan oleh World Health Organization tahun 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 60% lansia mengalami gangguan tidur yang berhubungan langsung dengan aliran darah ke otak yang menurun. Ketika sirkulasi darah ke otak tidak lancar, gejala seperti pusing, mudah lupa, dan insomnia sering muncul. Tubuh kita secara alami menghasilkan hormon stres seperti kortisol saat mengalami tekanan emosional atau fisik. Dalam jangka panjang, kadar kortisol yang tinggi dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, memperburuk aliran darah, dan akhirnya mengganggu kualitas tidur. Ini adalah lingkaran setan yang tidak mudah diputus jika tidak ditangani dengan tepat. Dulu saya pikir hanya saya yang mengalami ini. Setiap malam kepala saya berat dan pagi harinya saya merasa lebih capek dari malam sebelumnya. Saya sering marah tanpa alasan dan susah konsentrasi saat bekerja di kebun. Saya merasa sangat tidak berdaya. Itu adalah pengalaman yang sangat umum, Pak Rashid. Dan Anda tidak sendirian. Namun kabar baiknya adalah tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri secara alami, asalkan kita tahu cara yang tepat untuk mendukung proses itu. Di episode kali ini saya akan membagikan kepada Anda 3 langkah sederhana tanpa menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki kualitas tidur. Langkah-langkah ini mudah dilakukan di rumah dan telah terbukti secara ilmiah membawa hasil yang signifikan jika dilakukan secara rutin. Sebelum kita lanjut ke langkah pertama, saya ingin mendengar dari Anda semua para pendengar setia Hidup Sehat 355. Apakah Anda mengalami masalah tidur seperti Pak Rashid? Apakah Anda sering merasa lelah, pusing, atau kesulitan berkonsentrasi? Silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan juga solusi alami yang pernah Anda coba. Siapa tahu pengalaman Anda bisa membantu orang lain yang sedang mencari jawaban. Jangan lupa untuk menyukai podcast ini, berlangganan saluran kami, dan bagikan ke orang-orang tercinta Anda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Dr. Muhammad dengan suara mantap dan meyakinkan.
Langkah pertama yang sangat penting dalam meningkatkan sirkulasi darah ke otak adalah dengan menghangatkan bagian leher belakang atau tengkuk. Leher belakang seringkali dianggap sepele, padahal daerah ini merupakan pusat dari berbagai saraf yang berhubungan langsung dengan otak dan aliran darah. Dalam dunia kesehatan lansia, menjaga fleksibilitas dan kehangatan pada area ini bisa memberikan dampak besar pada kualitas tidur dan kejernihan pikiran. Menurut jurnal ilmiah, Journal of Traditional and Complementary Medicine tahun 2020, terapi kompres hangat di bagian leher selama 15 menit per hari terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur pada lansia dan mengurangi gejala nyeri kepala kronis. Mekanismenya sederhana, kehangatan akan melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen ke otak, serta merilekskan otot-otot yang kaku. Cara melakukannya pun tidak sulit. Anda bisa mulai dengan duduk di tempat yang nyaman dan tenang, seperti ruang tamu atau teras rumah di pagi hari. Gosokkan kedua telapak tangan hingga terasa hangat, lalu letakkan di bagian tengkuk. Lakukan gerakan memijat perlahan dari atas ke bawah sebanyak 15 hingga 20 kali. Setelah itu gunakan ujung jari untuk melakukan gerakan memutar kecil di titik-titik tertentu seperti di sekitar tulang tengkorak bawah dan pangkal leher. Awalnya saya tidak percaya hanya dengan menghangatkan leher bisa berpengaruh besar. Tapi setelah melakukannya secara rutin setiap pagi dan malam selama 2 minggu, saya merasa leher saya lebih ringan, kepala tidak lagi terasa penuh, dan tidur saya menjadi lebih pulas. Pengalaman Pak Rashid adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar, terutama dalam menjaga kesehatan lansia. Jika dilakukan dengan benar dan konsisten, langkah ini tidak hanya membantu tidur lebih nyenyak, tapi juga mencegah risiko yang lebih serius seperti tekanan darah tinggi atau bahkan stroke ringan. Langkah kedua yang tak kalah penting untuk meningkatkan aliran darah adalah dengan mengaktifkan sirkulasi di bagian perifer, yaitu tangan dan jari. Banyak orang tidak menyadari bahwa tangan kita menyimpan banyak jalur energi yang terhubung langsung dengan sistem saraf dan organ vital. Dalam pengobatan tradisional Asia, tangan disebut sebagai cerminan tubuh, tempat bertemunya berbagai titik akupresur yang mempengaruhi fungsi jantung, paru, dan otak. Sebuah penelitian dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa latihan sederhana pada tangan, seperti memutar pergelangan dan memijat jari secara signifikan, dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menurunkan tingkat stres pada usia dewasa. Aktivitas ini merangsang ujung saraf, membantu detoksifikasi dan membuat darah mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk otak. Cara melakukan latihan ini pun sangat mudah. Pertama, duduklah dengan posisi yang nyaman. Tarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali untuk menenangkan pikiran. Lalu kepalkan tangan secara ringan dan putar pergelangan tangan ke arah searah jarum, jam selama 20 hingga 30 putaran. Setelah itu lakukan putaran ke arah sebaliknya dalam jumlah yang sama. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang terpenting adalah perasaan rileks dan gerakan yang teratur. Setelah memutar pergelangan, lanjutkan dengan memijat jari satu persatu. Gunakan tangan kiri untuk memijat jari tangan kanan dari pangkal ke ujung. Ulangi sebanyak 3-5 kali per jari, lalu ganti sisi. Selama melakukan ini, rasakan hangat yang muncul dan sensasi ringan pada tangan. Akhiri dengan memutar ibu jari secara perlahan dan menekan titik di tengah telapak tangan secara lembut selama beberapa detik. Saya dulu sering merasa tangan saya dingin dan mudah gemetar, apalagi saat pagi hari. Tapi setelah 2 minggu melakukan latihan ini, saya merasa tangan saya lebih hangat, lebih kuat saat menggenggam dan tidak mudah lelah lagi. Ini sederhana, tapi hasilnya benar-benar terasa. Gerakan ringan seperti ini memang terlihat kecil, namun efeknya sangat mendalam bila dilakukan secara konsisten. Tidak hanya memperbaiki aliran darah, tapi juga membantu meningkatkan koordinasi dan kenyamanan sehari-hari dalam beraktivitas.
Langkah ketiga yang sangat saya anjurkan adalah posisi mengangkat kaki ke dinding atau yang dikenal dengan istilah legs up the wall dalam praktik yoga. Meski terdengar sangat sederhana, gerakan ini menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi sirkulasi darah, terutama dari bagian bawah tubuh kembali ke jantung. Dalam dunia kedokteran modern, posisi ini membantu mengurangi tekanan pada vena kaki, mempercepat aliran balik darah menuju jantung, serta meringankan kerja sistem peredaran darah. Manfaat ini sangat penting bagi orang yang sering duduk atau berdiri dalam waktu lama. Sebuah penelitian dari India yang diterbitkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa praktik ini selama 15 menit setiap hari selama 3 minggu dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi pembengkakan pada kaki, dan meningkatkan kualitas tidur. Dari perspektif pengobatan tradisional, kaki dianggap sebagai akar ginjal. Ketika darah tertumpuk di kaki terlalu lama, hal ini diyakini dapat mempengaruhi energi vital tubuh, menyebabkan rasa lelah, sulit tidur, dan bahkan sakit pinggang. Dengan mengangkat kaki ke atas, darah akan mengalir kembali ke pusat tubuh, merangsang aliran oksigen ke otak, dan menciptakan rasa tenang yang mendalam. Cara melakukannya sangat mudah. Cari dinding kosong dan gunakan tikar atau selimut tipis untuk kenyamanan. Duduk di samping dinding, lalu perlahan-lahan berbaring sambil memutar tubuh agar kaki bersandar lurus di dinding. Pastikan panggul Anda dekat ke dinding, kaki lurus ke atas, dan tangan rileks di samping tubuh atau diletakkan di atas perut. Tutup mata, tarik napas dalam, dan tahan posisi ini selama 10 hingga 15 menit. Awalnya saya ragu, apa mungkin hanya dengan menyandarkan kaki ke dinding bisa membuat tidur saya lebih baik? Tapi ternyata benar. Setelah rutin melakukan setiap malam sebelum tidur, saya bangun pagi dengan perasaan ringan. Kaki saya tidak lagi terasa berat atau bengkak dan kepala saya terasa lebih segar. Itu manfaat luar biasa dari sesuatu yang tampaknya sangat sederhana. Namun tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi mereka yang memiliki kondisi seperti glaukoma, hernia parah, atau masalah jantung stadium lanjut, saya sarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mencoba posisi ini. Jangan dilakukan segera setelah makan, dan bila terasa tidak nyaman, gunakan bantal kecil di bawah pinggang. Ketiga langkah yang telah kita bahas sebelumnya memang tampak sederhana, tetapi ketika dilakukan secara rutin, mereka dapat memberikan dampak luar biasa bagi kualitas hidup seseorang. Tidak memerlukan alat mahal, tidak memerlukan obat-obatan, hanya konsistensi dan niat untuk berubah. Menghangatkan leher belakang, memutar pergelangan tangan, serta memijat jari dan menyandarkan kaki ke dinding. Semuanya memiliki satu tujuan yang sama, mengaktifkan dan memperlancar sirkulasi darah ke otak. Saat aliran darah ke otak membaik, tubuh merespons dengan lebih tenang, lebih segar, dan tidur pun menjadi lebih berkualitas. Dalam praktik saya selama puluhan tahun, metode seperti ini sangat efektif. Khususnya bagi mereka yang mengalami gejala ringan, seperti sulit tidur, kepala terasa berat, dan kelelahan kronis. Namun, saya juga ingin menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam praktik. Waktu terbaik untuk melakukan ketiga langkah ini adalah saat pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Di pagi hari ini, membantu tubuh bersiap menghadapi aktivitas harian, sedangkan di malam hari, membantu tubuh masuk ke kondisi rileks dan siap untuk tidur lebih nyenyak. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tubuh setiap orang berbeda. Jika setelah melakukan salah satu dari langkah tersebut, Anda merasa pusing, mual, atau tidak nyaman, segera hentikan dan konsultasikan dengan tenaga medis. Meskipun teknik ini aman bagi mayoritas orang, tetap ada pengecualian, terutama bagi mereka dengan riwayat tekanan darah sangat tinggi, hernia parah, atau gangguan retina. Saya dulu sering mencoba berbagai macam suplemen dan obat tidur, tapi hasilnya hanya sementara. Setelah mengenal metode alami ini, saya jadi lebih paham tentang tubuh saya sendiri. Sekarang saya bisa mengontrol stres lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting, saya merasa lebih percaya diri. Dan itulah kunci dari semua ini, kesadaran dan kendali diri.
Tubuh kita memiliki sistem penyembuhan yang luar biasa. Kita hanya perlu memberinya kesempatan dan dukungan yang tepat. Dengan memulai dari langkah kecil dan menjadikannya kebiasaan harian, maka kita sedang membangun pondasi kesehatan jangka panjang. Sebuah proses yang tidak hanya menyentuh fisik, tetapi juga memperkuat semangat dan mental kita setiap hari. Kita telah sampai di akhir episode hari ini, dan saya ingin menyampaikan beberapa penutup yang penting. Setiap perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. 3 langkah yang telah kita bahas menghangatkan leher, memijat tangan, dan menyandarkan kaki ke dinding bukanlah keajaiban instan. Tetapi jika dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh dan secara rutin, hasilnya akan berbicara dengan sendirinya. Saya ingin mengingatkan bahwa meskipun teknik ini alami dan aman, setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, seperti glaukoma, gangguan jantung tingkat lanjut, atau hernia, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum memulai latihan. Keselamatan dan kenyamanan selalu menjadi prioritas. Namun di balik itu, semua yang paling penting adalah bagaimana kita memandang tubuh kita sendiri. Apakah kita memberikan cukup waktu perhatian dan kasih sayang? Apakah kita mengizinkan diri kita untuk beristirahat dengan layak dan merasa damai? Karena tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merawatnya adalah bentuk syukur atas nikmat kehidupan. Saya bersyukur bisa mengenal metode ini, dan lebih dari itu saya belajar untuk lebih mendengarkan tubuh saya sendiri. Dulu saya merasa lelah, putus asa, dan sering marah pada hal kecil. Tapi sekarang saya merasa lebih damai. Setiap pagi saya bangun dengan semangat, dan malam hari saya bisa tidur tanpa gelisah. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga ketenangan hati. Terima kasih Bapak Rashid telah berbagi kisah yang begitu menyentuh. Semoga pengalaman Bapak menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Bagi Anda semua yang mendengarkan, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan langganan. Jangan ragu untuk membagikan kepada orang tua, saudara, atau teman yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung, karena Hidup Sehat 365 bukan hanya program kesehatan, tapi juga ruang kebersamaan, harapan, dan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan kepada kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya, insya Allah.